Dalam Katolik, kaum awam merujuk kepada umat beriman yang bukan bagian dari klerus dan tidak mengikarkan kaul religius dalam kehidupan biara. Mereka memiliki peran penting dalam mewartakan Injil, membawa nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta mendukung gereja dalam berbagai kegiatan pastoral dan pelayanan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mewawancarai narasumber untuk mengetahui bagaimana peran kaum awam dalam melanjutkan karya-karya dari Romo Wangun. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana video kami, silahkan menonton dan selamat menikmati. Saya namanya Bintoro, panggilannya Bin. Saya bekerja di sini sejak tahun 97. Jadi, sesudah yayasan ini berdiri. Di tahun berdirinya yayasan kan tahun 1989. Tanggal 4 Agustus. Lalu yayasan itu didirikan untuk untuk pendidikan dan untuk pertemuan untuk umum dan untuk pelayanan sosial. Karena Romo Mangun tidak hanya sekedar Romo Mangun itu sebagai pastor, tapi karena beliau juga aktif di bidang lain. Selain pastor, beliau juga arsitektur, budayawan, penulis, komplek. Jadi di sini. Lalu saya di sini tinggal di sini sama Romo Mangun sejak tahun 97 itu. Saya sama Romo 2 tahun jadi sampai dia wafat. Lalu kegiatan saya di sini umum. Waktu itu pertama saya ikut di bidang pendidikan, namanya adalah Pluspun. Pluspun itu matematika yang ala Belanda tapi di Indonesia kan. Itu pendidikan yang dilakukan. Karena pendidikan yang diinginkan Romo Mangun hanya pendidikan dasar, tidak ada cita-cita bahkan keinginan untuk pendidikan selanjutnya, cukup pendidikan dasar atau SD. Ya itu karena semakin yang namanya eksperimen ya kita harus mengembangkan diri, dan namanya kita harus berusaha untuk mengembangkan, tapi tidak monoton mengikuti aturan di kedisiplinan dalam sebuah lembaga itu perlu dan penting, tapi berkarya itu harus saling menunjukkan. Setelah itu saya ikut gabung dengan penilai pendidikan, saya untuk mencoba menulis tentang kelanjutan lembaga ini, menggaungkan nama seorang Mangun Wijaya jadi supaya tidak mati lembaga yang digagas Romo Mangun itu tetap berkembang lewat yang saya tulis. Saya sudah belajar untuk menulis dan menghasilkan 2 buku sampai saat ini yang sudah berlanjut terus, jadi tidak pernah berhenti untuk berkarya. Jadi berkarya di sini betul-betul ditunjukkan, jadi tidak seperti tempat lembaga lain, tapi lembaga lain yang selalu aturan yang melanjutkan, tapi di sini harus berkembang dalam arti dengan sendirinya. Seperti tidak hanya sekedar karyawan, guru pun harus mengembangkan, berkembang.
Jadi untuk mencetakkan metode apa yang cocok buat murid bila di segi pendidikan, lalu yang cocok apa yang untuk arsitektur itu bagaimana. Jadi kita memang harus banyak belajar membaca ya, membaca karya-karya Mangun itu mau seperti apa. Jadi karya Mangun itu kan masih gampang-gampang susah dipelajari. Kalau begitu tidak tidak ketemu khusus ya kesulitan. Karena ngertinya Romo Mangun adalah sebagai orang yang sebagai penolong saja, padahal dia berkarya menolong, tapi tidak hanya sekedar menolong sesaat, tapi menolong untuk sesuatu berkembang yang ditolong, seperti pendidikan dan sebagainya. Atau seperti kalau arsitektur dia melayani seperti di tempat tinggal. Baik, sekian saran dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Nama saya Ibnu, nama lengkap saya Antonius Ibnu Suharyadi. Saya di sini sebagai operasional kantor karyawan. Saya sebagai generasi penerus Mangunwijaya, bahwa sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa Mangunwijaya itu multi talent. Jadi untuk saat ini karyawan semuanya, otomatis saya pribadi di sini meneruskan sejarah Mangun. Minimal saya di sini berkaitan dengan arsitekturalnya Rawamangun. Di sini saya sebagai pengelola. Jadi untuk melestarikan untuk arsitektural minimal. Di sisi lain saya juga mendapat tugas untuk pendampingan teman-teman di sekolah, itu seperti yang dulu pernah saya bersama dengan Mas Bima, itu tuh pustakawan, kemudian punya majalah. Jadi sebagai kaum awam yang yang setidaknya tidak bersinggungan dengan religius Mangunwijaya sebagai seorang pastor. Ya, baik, kami sebagai kaum awam meneruskan misi yang sampai saat ini masih dihidupi, yaitu misi pendidikan. Nah, misi pendidikan ini kami di sini mencakup ada 4 lokasi pendidikan sekolah TK, SD, SMP. Yang satu ada di Kalasan, Sukuwatu, yang kedua di Gowongan, yang ketiga di Kerten, yang keempat di Jumapolo, Karanganyar. Saat ini kami diberi tugas untuk meneruskan sejarah Mangun berkaitan dengan misi pendidikan 9 tahun itu, 9 tahun pendidikan 9 tahun. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.